Selamat siang, kembali kita bertemu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 semester ganjil dengan topik teks laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Itu laporan hasil observasi adalah berita atau informasi yang dibuat berdasarkan pengamatan. Ya, Kosasi dalam bukunya 2014 halaman 43 menyatakan bahwa teks laporan hasil observasi mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan, bukan hasil imajinasi. Hal ini menegaskan bahwa yang diungkap dalam laporan hasil observasi adalah sesuatu yang terjadi. Analisis isi teks laporan hasil observasi. Yang pertama di sana ada pernyataan umum, definisi umum ya. Sebagai nanti ini sekaligus sebagai struktur teks laporan hasil observasi. Ya, pernyataan umum atau definisi umum itu merupakan sebuah pembuka atau pengantar ya, hal yang akan disampaikan sebagai pembuka atau pengantarnya. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu memuat ya berbagian berisi penjelasan ya. Namanya bagian. Berarti ada bagian, ada penjelasan atau ada keterangan ya atau bagian yang diklasifikasikan. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat ya itu menunjukkan bagian atau objek yang dianggap bermanfaat atau manfaat secara khusus ya, atau fungsi ya, atau kegunaan dalam kehidupan. Contohnya dalam sebuah teks ya, ada contoh teks observasi wayang yang ada. Kalau ada buku kita bisa dibuka ya. Contohnya di situ, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. UNESCO, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor ya, berasal dari Indonesia. Wayang merupakan warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur ya, dan seterusnya. Wayang ada ini ya, yang merupakan nanti deskripsi bagian. Wayang wong yang tadi itu yang di atas itu deskripsi umum ya, pernyataan umum. Wayang adalah ya itu pernyataan umumnya, merupakan sebuah pengenalan isu atau pengenalan bagian dari tentang wayang ya. Yang berikutnya deskripsi bagian ini, deskripsi bagian yaitu wayang. Ada wayang wong, ada wayang lain, ada wayang orang ya. Itu deskripsi bagiannya. Ini dalam contoh ya. Kemudian ada nanti deskripsi manfaat. Ya, deskripsi manfaat itu nanti kita lihat ya. Kalau misalnya dalam deskripsi manfaat secara khusus detail ya. Apa manfaat dari misalnya wayang orang tadi? Apa manfaat dari wayang kulit? Apa manfaat dari wayang wong ya. Oke. Berikutnya kita masuk ke aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi, yaitu unsur kebahasaannya. Yang pertama ada kata serta prasa, perba dan nomina. Kata serta prasa, perba dan nomina, yaitu jenis kata dan kelompok kata prasa yang dominan ya, yang dominan digunakan dalam sebuah teks laporan hasil observasi adalah perba atau kata kerja dan nomina sebagai kata benda ya. Yang kedua ada afiksasi. Afiksasi itu yaitu dalam kegiatan berbahasa kata yang digunakan dalam berupa kata dasar atau kata bentukan. Kata dasar adalah kata yang belum mendapat imbuhan, pemajemukan atau pengulangan. Kata bentukan dalam kata yang telah mendapat imbuhan atau afiksasi ya, pengulangan, reduplikasi, pemajemukan ya, ketika dapat digunakan. Itu afiksasi. Yang ketiga, kalimat definisi dan kalimat deskripsi.
ada kalimat definisi dan ada kalimat deskripsi. Itu tadi definisi, yaitu wayang adalah, ya. Kemudian kalimat deskripsi menjelaskan, ya, tentang apa itu wayang itu. Yang berikutnya, kalimat definisi ini yaitu kalimat yang menggunakan verba definitif. Kalimat yang deskriptif, ya, yaitu kalimat yang menggunakan verba sebagai deskriptif. Ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks, ya. Namanya simpleks berarti simpel dan kompleks berarti komplit, ya. Kalimat dalam simpleks yaitu kalimat sebuah teks dapat dibentuk hanya oleh satu klausa, yaitu bagian kalimat yang memiliki subjek atau predikat. Kalimat yang hanya memiliki satu klausa disebut kalimat simpleks, atau bisa pula disebut sebagai kalimat tunggal, ya. Nanti kita lihat lagi apa itu kalimat kompleks, ya. Kalimat kompleks, ya, kalau tadi kalimat simpleks, ya, hanya merupakan kalimat tunggal, hanya memiliki satu klausa. Ini kalimat simpleks, ya, kompleks. Kalimat kompleks itu yaitu kalimat kompleks atau kalimat majemuk yang memiliki dua atau lebih klausa. Kalau tadi kalimat simpleks satu klausa atau kalimat tunggal, ini memiliki dua atau lebih klausa, ya. Kalimat kompleks atau majemuk setara, kalimat kompleks atau majemuk bertingkat, kalimat majemuk setara memiliki dua klausa yang setara dalam satu kalimat, sedangkan majemuk bertingkat memiliki klausa ganda, ya, atau berada di bawah kalimat utama atau kalimat, ya, suatu kalimat. Kemudian menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama, ikutilah langkah-langkah berikut. 1. Tentukan objek yang akan kamu amati. Setelah kamu tentukan, yang kedua, susun jadwal observasimu. Yang ketiga, lakukan observasi terhadap objek tersebut. Berarti observasi, ya. Yang keempat, catat. Selama observasi, catat hal-hal observasi, hal-hal penting yang kamu anggap perlu dan yang harus kamu laporkan dalam observasi tersebut. Bila memungkinkan, ambil foto dan videokan observasimu. Yang kelima, susunlah teks laporan hasil observasimu dengan memperhatikan ketepatan isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Yang keenam, presentasikan teks laporan hasil observasimu di hadapan teman-temanmu. Yang ketujuh, berilah tanggapan atau kritik saran, minta, ya, terhadap teks bukan teks eksposisi, ya. Ini teks observasi, ya. Berilah tanggapan, kritik, dan saran terhadap teks observasi yang disajikan temanmu. Kemudian publikasikan teksmu tadi kalau sudah kamu perbaiki berdasarkan kritikan temanmu tadi, ya. Kemudian buatlah ke dalam majalah sekolah, blog, atau media cetak lainnya, ya. Oke, itu yang menjadi pemaparan tentang teks laporan hasil observasi dalam topik kali ini, ya. Kita bertemu kembali pada kesempatan lain dalam teks atau dalam konteks yang berbeda, dalam judul atau topik yang berbeda. Semoga di lain kesempatan kita boleh kembali dalam keadaan sehat. Salam sehat untuk kita semua.